Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis. Yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Kita share lagi kegiatan di warung sembako ya teman-teman. Dan video kali ini saya akan sharing bagaimana cara menghitung ataupun mengetahui laba di warung sembako kita gitu ya. Ini dengan cara mudah teman-teman ya. Warung sembako itu merupakan usaha warung yang menyediakan barang-barang keperluan sehari-hari ya. Biasanya toko ataupun warung sembako ini terletak di area dekat dengan tempat tinggal dan bersifat lokal. Tidak heran jika usaha warung sembako ini tergolong ramai dan memiliki penghasilan yang cukup tinggi teman-teman. Meskipun tergolong ke dalam warung kecil, ternyata warung sembako ini selalu mengalami kenaikan omset pendapatannya. Alhamdulillah teman-teman, meskipun tidak terlalu banyak gitu ya barang-barang yang kita jual, namun alhamdulillah setiap harinya kita mendapatkan keuntungan ya. Dan untuk itu kita pemilik usaha warung sembako itu harus mengetahui ya bagaimana cara menghitung keuntungan kita, bagaimana cara mengambil laba usaha warung sembako kita itu ya. Penghitungan laba itu memiliki tujuan untuk memberikan informasi perolehan keuntungan ataupun laba ya di setiap periodenya. Melalui perhitungan usaha ini kita bisa mengetahui perbedaan penghasilan usaha, keuntungan usaha kita teman-teman. Berikut ini adalah cara-cara yang bisa kita gunakan untuk menghitung ataupun mengetahui laba di warung kita ini. Ada banyak cara untuk menghitung laba ataupun keuntungan di warung kita ya. Untuk lebih mudahnya kita bisa menggunakan cara perhitungan yaitu 10% gitu ya, mengambil keuntungan di 10% gitu. Misalnya kita mendapatkan hari ini mendapatkan omset 1 juta ya. Kita mendapatkan keuntungan 10% berarti 1 juta dari 10% itu jadi 100 ribuan gitu ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Itu cara mudahnya ya. Jika teman-teman mungkin menghitungnya secara mudah lagi, bisa mengambil keuntungan di 8% misalnya ya. Misalnya omset di warung kita itu sehari itu 1 juta, kita menghitung keuntungan 8%an gitu, maka keuntungan kita adalah Rp80.000 per hari gitu ya. Nah, jika teman-teman ingin menghitung secara per hari ya, misalnya omset kita 1 juta per hari, kita menghitung dengan laba 5% misalnya ya. Ini cara yang paling murah ya, menjual barang-barang paling murah. Untuk harga-harga sembako seperti itu ya, 5% tuh paling murah menurut saya teman-teman di zaman sekarang ya. 1 juta diambil 10%-nya, jadi keuntungan kita di warung sembako adalah 50 ribuan gitu ya. Tapi menurut saya tergantung teman-teman juga cara mengambil keuntungan dari setiap barangnya, kita bisa hitung seperti itu. Nah, untuk yang rajin tuh biasanya mereka menulis dari setiap barang yang dijual gitu ya, modalnya sekian gitu, ada keuntungan sekian. Itu lebih mudah lagi dalam menjumlahkan laba sehari-hari. Tapi untuk di warung saya tuh menghitungnya secara keseluruhan aja per hari gitu. Misalnya kita omsetnya sehari 1 juta ya, seperti tadi saya bilang seperti itu cara saya mengambil keuntungannya. Nah, untungnya itu saya tidak ambil uangnya ya teman-teman, kita putar lagi keuntungan itu untuk dibalikan ke barang-barang yang kita butuhkan lagi di warung sembako. Namun jika kita ada keperluan ya, kita gunakan uang dari warung gitu ya. Kita harus tahu juga porsi menggunakan uang dari warung tuh apa aja, untuk apa aja gitu ya teman-teman. Nah, untuk di warung saya ini memang banyak pengeluaran setiap bulannya ataupun setiap harinya ya. Karena usaha sembako itu usaha utama saya, tidak ada lagi penghasilan lain dari usaha lain ya teman-teman. Ini usaha pokok saya. Dan seterusnya kita juga harus mengetahui ya, diawali dengan menghitung seluruh laba itu. Kita bisa melakukan perhitungan laba dengan per periode gitu ya, yang kita inginkan seperti apa. Misalnya ingin menghitung secara per minggu ataupun ingin menghitung secara per bulan gitu, ataupun bahkan kita bisa hitung secara per tahun gitu ya. Totalkan semua laba yang diperoleh kita di warung sembako kita ini. Maksudnya itu
laba yang diperoleh itu, sebelum kita melakukan perhitungan itu, kita harus menghitung dengan cermat dan susunan yang rapih ya teman-teman, supaya kita tidak kebingungan bagaimana sih untungnya warung sembako kita ini ya, seperti itu teman-teman. Dan bagaimana cara menghitungnya ya, seperti tadi saya bilang teman-teman. Mungkin di antara teman-teman ada yang bingung ya, kan misalnya sehari tuh dapat 50.000 keuntungan, dikalikan seminggu jadi berapa gitu ya. Mungkin jika ingin menghitung secara per bulan, 50.000 dikali 30 hari berapa gitu kan, seperti itu. Ataupun ingin menghitung secara per tahun gitu ya, 50.000 ataupun 80.000 dikali 365 hari, seperti itu ya teman-teman, cara mudahnya menghitung keuntungan di warung sembako. Nah, yang kedua, bandingkan dengan biaya pengeluaran kita ya, entah itu harian ataupun bulanan ataupun mingguan gitu ya. Jika semua laba yang sudah kita peroleh itu sudah terkumpul semua, cobalah kita lihat susunan dana pengeluaran kita, seperti pengeluaran untuk belanja ataupun untuk stok barang ataupun untuk gaji karyawan mungkin ya, jika yang mempunyai karyawan, ataupun biaya listrik per bulannya, ataupun biaya sewa tempat, ataupun biaya sampah dan lain-lain ya teman-teman, seperti itu. Perbandingkan dengan total pendapatan kita, lebih banyak ataukah lebih sedikit ya teman-teman. Jika biaya pengeluaran lebih banyak dari laba yang kita peroleh itu, berarti warung kita itu mengalami kerugian. Dan jika warung kita itu mendapatkan laba yang lebih banyak dari pengeluaran, itu dipastikan warung kita itu akan mengalami keuntungan ataupun sukses gitu ya teman-teman, ataupun mendapatkan laba yang banyak gitu ya. Yang ketiga, cara melihat keuntungan di warung sembako itu dengan melihat stok barang yang kita punya teman-teman. Dengan melihat stok barang ini, kita bisa mengetahui jumlah laba ataupun keuntungan di warung kita ini. Kita pun bisa membandingkan ya stok awal dengan stok akhir barang kita ini, dan kita juga bisa menghitung perolehan laba dengan cara mengurangi jumlah stok awal dengan stok akhir, sehingga kita juga akan mengetahui jumlah stok yang terjual. Dengan mengalihkan harga persatuan jualnya ya, kita bisa mengetahui laba yang kita peroleh ini di setiap hari ataupun setiap minggu gitu ya teman-teman. Dan yang keempat, membuat pembukuan laba yang sederhana. Misalnya ya, pembukuan laba yang sederhana itu kita akan memudahkan dalam menghitung laba yang kita peroleh. Apalagi untuk warung kelontong yang setiap harinya mengalami peningkatan penjualan ataupun peningkatan omset, pastinya kita akan rumit ya jika kita membuat laporan pembukuannya itu yang sulit untuk diteliti. Nah, makanya itu kita dibutuhkan untuk mempunyai pembukuan pengeluaran yang baik ya teman-teman untuk di warung kita. Nah, ini seterusnya juga pembukuan di warung itu sangat penting banget ya teman-teman, meskipun hanya oret-oret gitu, hanya pengeluaran aja dan pemasukan yang kita catat, itu juga sangat membantu untuk kita ya, mengetahui keluar masuknya uang kita, mengetahui berapa laba kita gitu ya teman-teman, setiap hari, setiap minggu ataupun per bulannya. Cara kita menghitungnya terserah kita teman-teman ya. Untuk melakukan perhitungan itu, perhitungan laba yang diperoleh itu, kita tidak bisa terlepas dari melihat pembukuan pengeluaran warung kita ya. Dengan melihat laporan ini, kita terbantu ya dengan mudah menunjukkan jumlah laba ataupun jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran gitu ya untuk di warung kita itu, seperti itu. Oleh sebab itu ya, kita harus menyusun laporan itu, laporan pembukuan dengan laporan keuangan, pengeluaran, pemasukan itu dengan cermat, teliti, dan tentunya juga memudahkan kita di saat nanti ada perhitungan modal. Misalnya pengen tahu nih keuntungan per minggu ini berapa gitu, keuntungan per bulan ini berapa gitu, ataupun kita melihat dari keuntungan per tahun tuh seperti apa, berapa gitu hasil labanya. Dan selanjutnya, menghitung laba bersih itu kita harus tahu ya bagaimana caranya agar laba bersih itu diperoleh dari perhitungan laba yang sudah dikurangi seluruh biaya-biaya pengeluaran kita sehari-hari ya teman-teman. Meskipun usaha ini kecil-kecilan, usaha kita sendiri ya, tidak ada bosnya, namun kita harus tahu rinciannya ya, supaya kita juga tahu ya maju mundurnya usaha kita ini ya. Melalui perhitungan ini kita bisa mengetahui laba yang sebenarnya kita peroleh itu berapa gitu. Dari laba ini kita juga bisa mulai merencanakan ya penjualan seperti apa yang akan kita lakukan ke depannya, dan praktekkan juga beberapa cara ataupun trik-trik dalam usaha sembako ini ya, untuk supaya kita mendapatkan keuntungan ataupun laba yang lebih banyak lagi, supaya lebih maju lagi usaha kita ini. Dan yang tak kalah penting itu, kita
harus menghitung harga pokok barang yang kita jual ini ya. Kita harus tahu, harus menghitung semua jumlah harga barang-barang yang ada di warung kita ini ya teman-teman. Maksudnya untuk harga-harga barang pokok adalah harga yang dikeluarkan kita ketika membeli barang-barang tersebut ya, dari agen, dari kulakan gitu ya. Dengan menghitung jumlah harga pokok ini kita bisa mengetahui juga ya perolehan laba yang kita dapatkan per hari ataupun per minggunya. Mengetahui harga modal ataupun harga pokok itu sangat penting banget di warung sembako teman-teman ya. Dengan menghitung jumlah harga modal ataupun harga pokok itu kita bisa mengetahui ya perolehan laba yang kita dapatkan ini. Nah, setelah kita menghitung jumlah modal ataupun jumlah pokok gitu ya, kita pisahkan keuntungan kita ya. Dipisahkan tuh bukan berarti diambil duitnya ya, tapi dicatat gitu ya teman-teman, dicatat seperti itu. Misalnya pengeluarannya berapa, pemasukan berapa gitu ya. Dipotong juga pengeluaran harian ataupun pengeluaran per minggu gitu ya. Kita bisa tulis di buku pembukuan yang sederhana yang kita punya gitu teman-teman. Kita bisa mengetahui laba ataupun keuntungan di warung kita seperti itu dengan cara mudahnya ya teman-teman. Untuk menghitung laba ataupun keuntungan yang khusus untuk di warung saya, teman-teman, saya menggunakan dengan cara mengambil keuntungan 10% gitu teman-teman. Misalnya hari ini kita omsetnya dapat 2 juta, kita berarti mendapatkan uang labanya itu 200 ribuan gitu ya. Nah, 200 ribu itu kita gunakan lagi untuk keperluan kita sehari-hari, misalnya biaya transportasi, belanja gitu, ataupun untuk kebutuhan saya sehari-hari gitu ya, karena semua menumpukan ke penghasilan warung ini teman-teman, seperti itu. Nah, untuk biaya per bulan mungkin saya ada keperluan biaya membayar sampah, membayar sewa tempat ataupun membayar pekerja gitu ya teman-teman. Kita ambil juga dari laba warung ini, dan dari keuntungan ini, dari laba ini saya tidak gunakan semuanya untuk kebutuhan saya teman-teman, tapi saya gunakan hanya sedikit aja ataupun setengahnya ya. Dari laba ini kita gunakan lagi untuk keperluan warung. Kita hanya menggunakan laba itu ya seperti itu ya, 50% atau 30%-an gitu ya untuk keperluan sehari-hari. Nah, sisa laba itu kita gunakan lagi untuk keperluan warung ya, untuk menambahkan barang, untuk menyetok barang gitu, seperti itu ya teman-teman. Itulah teman-teman sharing saya kali ini, semoga dimengerti. Mohon maafnya jika kata-katanya pabelit ataupun mungkin tidak tertata dengan rapi ya susunan kata-katanya. Mohon dimengerti, mohon dimaklumi ya teman-teman. Jika salah mohon dimaafkan ataupun dikoreksi ya. Terima kasih yang selalu standby ataupun nonton video saya yang sederhana ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.